Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taryadi, kelas 4C, NIM saya 20010253330. Kali ini saya akan mempraktekkan pembelajaran saya kepada murid-murid secara online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar keadaan hari ini? Apakah baik-baik saja atau tidak? Oke, kali ini kita akan mempelajari wujud benda. Nah, ada yang tahu benda itu apa? Oke, Bapak bakal ngasih tahu benda itu apa. Benda adalah segala sesuatu yang terdapat di alam dan mempunyai wujud. Benda selalu mempunyai massa dan menepati ruang. Benda dikelompokkan menjadi 3. Nah, apa itu dikelompokkan menjadi 3 itu apa tiganya? Yang pertama adalah benda padat, yang kedua benda cair, yang ketiga benda gas. Benda padat contohnya kayak kayu, benda cair contohnya kayak air. Nah, benda gas itu contohnya kayak balon yang ada di dalamnya. Nah, itu gas. Nah, sifat-sifatnya pun ada, sifat benda padat, sifat benda gas, sama sifat benda cair. Nah, sifat benda padat yang satu, bentuk dan volumenya tetap tidak dipengaruhi oleh wadah atau tempatnya. Nah, yang kedua, dapat berubah bentuk jika diberi perlakuan tertentu, misalnya dirobek, dijatuhkan, atau ditumpuk. Nah, contohnya kayak yang kita lihat ini contohnya kayak pensil, lemari, buku, dan sepatu, kayu, dan masih ada lagi benda padat. Nah, kita lanjut sifat benda yang kedua adalah sifat benda cair. Nah, yang pertama itu bentuknya dapat berubah mengikuti wadahnya, volumenya tetap, memiliki permukaan datar, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat rendah, menekan ke segala arah, meresap melalui pipa kecil, dapat melarutkan zat. Nah, contoh-contohnya benda cair yang tadi disebutkan adalah air, susu, sirup, minyak, dan ada lagi yang lainnya. Nah, kita lanjut ke sifat benda ketiga, yaitu sifat benda gas. Nah, sifat benda gas ini yang pertama adalah bentuk dan volumenya berubah-ubah tergantung wadah atau tempatnya. Menekan ke segala arah, benda gas tidak dapat digenggam seperti benda padat, dan sebagian besar gas tidak terlihat. Benda gas dapat bergerak ke segala arah, bahkan tanpa campur tangan manusia, alias bisa bergerak secara alami. Contohnya, udara, asap, balon yang di dalamnya. Nah, kita sudah mengalami sifat-sifatnya sama ciri-cirinya. Nah, kita akan lanjut lagi kemana? Ke perubahan wujud benda. Nah, kita mulai dari benda padat ke benda gas. Benda padat ke benda gas adalah menyublim. Nah, sedangkan benda gas ke benda cair adalah mengembun. Nah, cair ke padat membeku. Sebaliknya, benda padat ke cair itu adalah bakalan mencair. Nah, cair ke gas bakalan menguap. Nah, gas ke padat adalah mengkristal. Nah, kita lebih mendalami lagi apa itu menyublim, mengkristal, menguap, mengubin, mencair, dan membeku. Kita next lagi ya, guys. Nah, di sini adik-adik, menguap pada saat kita memanaskan air di dalam panci lama-kelamaan akan berkurang. Air tersebut tidak hilang, namun berubah wujud dari cair ke uap atau gas. Peristiwa perubahan wujud dari cair ke gas disebut menguap, adik-adik. Nah, kayak contoh yang digambar ini. Menguap pada saat lagi merebus air, ditutup, pas dibuka bakalan menguap dia. Lanjut. Nah, adik-adik tentu pernah meminum teh hangat tidak? Nah, pernahkah adik-adik memperhatikan tutup gelasnya? Apa yang kalian lihat? Kalian melihat titik air
bukan? Nah, dari manakah titik air itu berasal adik-adik? Nah, titik air itu berasal dari minuman panas yang menguap adik-adik. Uap minuman bergerak ke atas mengenai tutup gelas. Saat bersentuhan dengan tutup gelas yang semula dingin, maka uap minuman itu berubah menjadi titik air. Perubahan wujud benda dari gas menjadi cair disebut mengubing adik-adik. Nah, kita lanjut. Selanjutnya apa adik-adik? Selanjutnya mencair. Nah, bagaimana jika adik-adik meletakkan es batu di luar? Tentu saja lama-kelamaan es itu akan berubah menjadi air, bukan? Nah, begitu juga ketika adik-adik memegang es krim, lama-kelamaan es krim tersebut akan meleleh. Mengapa begitu adik-adik? Es krim dapat meleleh karena terkena panas. Perubahan wujud dari padat menjadi cair disebut mencair. Bagus adik-adik. Nah, selanjutnya kita akan mendalami selanjutnya apa nih adik-adik? Ya, selanjutnya yang kita bahas adalah membeku. Nah, pernahkah adik-adik menyimpan air dalam plastik di lemari pembeku atau lemari es? Apa yang akan terjadi dalam beberapa jam? Tentunya air akan berubah menjadi es, bukan? Meskipun kamu buka ikatan plastik itu, es tidak akan tumpah. Mengapa demikian? Adik-adik, karena wujud air berubah dari cair menjadi padat. Perubahan wujud dari cair menjadi padat disebut membeku adik-adik. Jadi itu akan membeku kalau taruh lama di lemari pembeku atau lemari es. Itu adik-adik. Nah, ini menyublim. Nah, selanjutnya kita akan membahas menyublim. Pernahkah kalian mengamati kapur barus yang diletakkan di dalam lemari adik-adik? Nah, menyublim juga lama-kelamaan kapur barus akan mengecil dan habis kan adik-adik? Udara di dalam lemari menjadi harum. Kejadian itu menunjukkan bahwa kapur barus berubah wujud dari padat menjadi gas. Nah, dari mana adik-adik tahu kapur barus itu berwujud gas? Ingat kembali sifat gas. Gas mempunyai sifat menempati ruang, akan tercium bau kapur barus. Jadi perubahan wujud benda dari padat menjadi gas disebut menyublim. Nah, di sini yang terakhir kita bahas adalah mengkristal. Apa itu mengkristal adik-adik? Nah, Bapak akan membahas mengkristal merupakan proses perubahan wujud dari gas menjadi padat. Peristiwa mengkristal merupakan kebalikan dari menyublim. Contohnya peristiwa mengkristal dalam kehidupan adalah terbentuknya salju dari kumpulan titik-titik air. Sudah habis adik-adik. Jadi itulah pembahasan kita wujud benda dari benda padat, benda cair, benda gas dari padat ke gas menyublim, gas ke cair mengebun, dan cair ke padat membeku, padat ke cair mencair, dan cair ke gas menguap, gas ke padat mengkristal. Nah, sekian dari pembelajaran kali ini adik-adik. Kurang lebihnya mohon maaf dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari video pembelajaran saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.